Kemudian soal yang kedua, di sini sama, konfigurasinya sama, kita punya konfigurasi 3x3. Tapi yang membedakan di sini adalah bahwa tanahnya itu adalah tanah lempung. Oke, jadi di sini disebutkan bahwa tiangnya itu terdapat di tanah lempung yang seragam, artinya kedalamannya nanti secara potongannya dari permukaan tanah sampai ke dasar pondasi itu adalah tanah lempung dan parameter sama, CU-nya 95,8. Kemudian diketahui di sini tiangnya berbeda ya ukurannya, D-nya di sini 406 mm. Kemudian jarak antar tiangnya itu dari pusat ke pusatnya adalah 700 mm. Panjang tiang 18,5. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah daya dukung yang diizinkan untuk fondasi grup ini kalau angka keamanannya 3? Nah, di sini diketahui gamasa 18 kilonewton per meter kubik. Ground water table itu 23 meter di bawah permukaan tanah. Artinya di sini adalah bahwa pondasi ini tidak terpengaruhi oleh muka air ya. Jadi pondasinya kan cuma sampai 18,5. Kemudian ini sampai 23 meter. Nanti di sini ini berpengaruh untuk menghitung tegangan efektif. Karena kalau kita menghitung di sini kan tidak disebutkan efisiensinya hanya pada friksi atau didukung ujung saja. Maka kita harus menghitung efisiensi untuk dua-duanya. Dan karena ini tanah lempung, ada dua cara menghitung. Pertama, kita hitung daya dukung berdasarkan single pile, jadi masing-masing tiang ini daya dukungnya berapa. Kemudian kita kali dengan jumlah tiang. Yang kita hitung tuh daya dukung friksinya berapa, ujungnya berapa. Nanti kita kali 9. Nah, itu perhitungan yang pertama. Perhitungan yang kedua, kita menghitung semuanya ini sebagai satu kesatuan blok. Kemudian kita hitung daya dukung ujungnya, kita hitung daya dukung friksinya. Untuk satu buah blok ini, kita hitung juga berapa angkanya. Nah, berapakah daya dukung yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah allowable-nya itu adalah berdasarkan nilai yang terkecil di antara dua perhitungan tadi, kita ambil yang terkecil. Nah, kalau ketemu yang terkecil itu adalah ultimate. Kalau allowable berarti tinggal dibagi dengan Fs. Nah, itu kerangka berpikirnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba satu persatu ya. Kalau kita gambar kira-kira seperti ini. Tampak atas ada 9 tiang, tampak samping berarti akan kelihatan 3 buah tiang ya. Ke dalamnya ada 3 tiang juga. Nah, sekarang kalau menghitung di tanah lempung, kita menghitung dengan dua cara. Satu, kita tulisnya acting individually. Jadi masing-masing tiang itu mempunyai daya dukung sendiri-sendiri. Berarti nanti menghitung daya dukung grup adalah daya dukung satu tiang kita kali dengan jumlah tiang. Nah, sekarang karena ini adalah di tanah lempung, kita bisa pakai banyak metode, bisa metode alfa, lambda, beta gitu ya. Karena tidak disebutkan, kita ambil saja salah satu. Nah, maka kita gunakan saja kalau untuk friksi kita gunakan di sini metode alfa ya. Saya gunakan di sini metode alfa. Adik-adik boleh menggunakan metode lain kalau mau coba. Nah, berarti untuk daya dukung total untuk pondasi untuk satu tiang ya, satu tiang saja dulu. Untuk satu tiang, maka daya dukungnya itu adalah QU untuk satu, saya tuliskan angka 1 supaya jelas ya, untuk satu tiang saja, itu 9 kali CU dikali dengan AP. Ini daya dukung ujungnya, daya dukung friksinya itu adalah alfa dikali dengan perimeter dikali dengan CU dikali dengan panjang tiang. Nah, ini karena tanahnya saja satu jenis, maka cuma ada satu nilai alfa ya. Kalau nanti tiangnya berada di tanah berlapis-lapis, jenis tanah lempungnya, maka alfanya akan banyak. Ini juga delta L-nya juga berbeda-beda ya. Nah, tapi di sini karena soalnya sederhana, hanya satu lapis saja, maka akan ada satu nilai alfa. Oke, nanti kalau menghitung untuk keseluruhan, berarti tinggal dikali N1 dan N2. Oke, sekarang kalau menghitung menggunakan metode alfa, nah saya coba nih yang menggunakan rumus API ya, metode alfa yang menggunakan rumus API. Nilai alfa itu bergantung ke CU per sigma aksen 0 rata-rata. Nah, kalau misalnya CU per sigma aksen 0 rata-ratanya kecil sama 1, maka nilai alfanya itu sama dengan setengah CU per sigma aksen 0 pangkat min setengah. Nah, kemudian jika nilai CU per sigma aksen 0 rata-ratanya itu besar dari 1, maka kita gunakan alfanya setengah CU per pangkat CU per sigma aksen 0 rata-rata pangkat min 0,25 begitu ya.
Nah, berarti sekarang saya cek dulu PU per sigma, CU per sigma akseno rata-ratanya berapa. Oke, sigma akseno rata-rata itu adalah penjumlahan dari sigma akseno di permukaan tanah lempung, kemudian ditambah dengan sigma akseno di tanah lempung yang ditinjau yang bagian bawah, kemudian kita bagi dua. Nah, itu kan rata-rata begitu ya, begitu cara menghitungnya. Maka di sini saya bisa tuliskan karena di atasnya ini adalah nggak ada massa tanah di atas, maka sigma aksenonya 0. Kemudian yang di sini adalah gamma dikali H. Gammanya tadi di soal disebutkan 18 ya. Kemudian kedalamannya 18,5. Berarti sigma aksen 0 di bawah ini 18 kali 18,5. Nah, maka di sini sigma aksen 0 rata-ratanya adalah 0 tambah 18 kali 18,5 bagi 2. Kita dapatkan nilai sigma aksen 0 itu sama dengan 166,5 kilonewton per meter persegi. Nah, sekarang kita cari rasio antara CU per sigma aksen 0. Cek di sini. CU per sigma aksen 0 rata-rata di sini adalah 95,8 kita bagi dengan 166,5 ya. Kita dapatkan 0,575. Oke, kita gunakan persamaan yang tadi. Karena nilai CU per sigma aksen 0 rata-ratanya itu kecil sama 1, maka nilai alfa sama dengan setengah kali CU ya, 95,8 ya. 95,8 dibagi dengan sigma aksen rata-ratanya yaitu 166,5 pangkat min setengah. Ini akan didapatkan nilainya itu sekitar 0,6 ya, alfanya 0,6. Oke, nah sekarang kita sudah bisa hitung nih daya dukung untuk satu tiangnya saja berapa. Karena ini CU ada, nilai AP ya tinggal V dikali dengan diameter. V D kuadrat ya, karena ini adalah luas permukaan penampangnya. Kalau ini keliling nih, V dikali D kali CU kali L. Oke, sekarang kita coba ya. QU untuk satu tiang ya. Kita masukkan angkanya 9 ya. Dikali dengan CU kali dengan AP. CU-nya 95,8. Kemudian AP-nya itu adalah V dikali dengan D. Diameternya itu tadi 0,406 ya. V per 4 dikali dengan D kuadrat 0,406 dikuadratkan. Nah, ini dia dukung ujung doang nih, 9 CU AP. Kemudian ini kita tambahkan dengan alfa, kita dapatkan tadi 0,6. Kemudian dikali dengan perimeter, V dikali dengan 0,406 V dikali D. V kali D, kemudian saya kali dengan CU 95,8 kali dengan L kali 18,5. Nah, ini untuk satu tiang saja. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk satu grup tiang? Kita tulis QG ya, QG. Ini berarti kita kali dengan jumlah tiang, karena satu tiang nilainya segini. Kalau untuk mendapatkan grup berarti dikali dengan jumlah tiang. Berarti 3 kali 3 gitu ya. Kemudian saya kali nih dengan yang di atas ini, kali dengan QU1. Nah, itu kalau kita hitung akan didapatkan angka 13.211 kilonewton. Nah, ini kalau untuk dianggap sebagai masing-masing tiang, kemudian kita kali dengan jumlah tiangnya. Nah, ini ultimate ya. Ini ultimate, saya tulis ini simbolnya di sini QG ultimate ya, nomor 1. Maka untuk kasus yang pertama, Q
G allowable sama dengan, kita bagi aja nih dengan Fs, 13.211 kilonewton. Kita bagi dengan 3 ya, di soal tadi Fs nya sebutkan 3, ini kita dapatkan 4404 kilonewton.